Siska memandang keluar jendela apartemen kecilnya. Kota Jakarta yang gemerlap terasa kontras dengan hidupnya yang gelap. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan yang dipenuhi kendaraan. Malam seperti ini biasanya adalah waktu puncak bagi klub malam, Paradiso, tempat ia bekerja sebagai ladies club alias LC. Ia tidak ingin berangkat malam ini. Tapi seperti biasa, kebutuhan hidup memaksanya melangkahkan kaki ke tempat itu. Siska mengenakan gaun merah tua yang memeluk tubuhnya, memulas lipstik merah tebal, dan mengenakan sepatu hak tinggi. Penampilan sempurna untuk seorang LC, tetapi di balik itu semua, ia hanya seorang wanita muda yang terjebak oleh keadaan. Saat tiba di klub, suara musik yang memekakkan telinga langsung menyambutnya. Tamu-tamu pria duduk di sofa sambil menunggu ditemani para LC. Siska memasang senyum profesional, menyembunyikan semua keletihan dan luka hatinya. Di sisi lain kota, Burhan mendorong gerobak nasi gorengnya melalui gang-gang sempit. Ia tidak seperti penjual nasi goreng lainnya. Dengan wajah bersih dan rapi, serta gerobak yang terawat, ia sering menarik perhatian orang. Meski begitu, tidak ada yang tahu bahwa Burhan sebenarnya adalah anak dari keluarga kaya raya yang memiliki jaringan restoran mewah di seluruh Indonesia. 2 tahun lalu, Burhan meninggalkan kenyamanan hidupnya karena jenuh dengan tuntutan keluarganya yang mengharuskannya menjadi sempurna. Ia ingin tahu bagaimana rasanya hidup sederhana, bekerja keras, dan menghargai hasil jerih payah sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di klub malam, Siska berjalan pulang melewati gang kecil tempat Burhan biasa mangkal dengan gerobaknya. Aroma nasi goreng yang harum tercium, menggoda perutnya yang kosong. Ia melihat Burhan tengah sibuk memasak di depan gerobaknya, dengan beberapa pelanggan duduk di bangku kecil. Ada sesuatu dalam wajah Burhan yang terlihat berbeda. Senyum hangatnya dan cara ia melayani pelanggan membuat Siska tertarik untuk mendekat. "Mau pesan, Mbak?" tanya Burhan, sambil tersenyum ramah. "Berapa harganya?" balas Siska ragu-ragu. 10.000. "Tapi kalau Mbak belum punya uang, makan dulu aja," jawab Burhan santai. Siska akhirnya duduk di bangku kecil. Saat ia mencicipi nasi goreng itu, ada rasa kehangatan yang tidak ia rasakan dalam waktu yang lama. "Aku Burhan," pria itu memperkenalkan diri. "Siska," jawabnya singkat. Percakapan mereka malam itu sederhana. Siska tidak banyak bicara, tetapi Burhan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh wanita itu. Sejak malam itu, Siska sering mampir ke gerobak Burhan. Kadang untuk makan, kadang hanya untuk duduk dan berbicara. Hubungan mereka perlahan berkembang. Burhan mulai memahami sisi lain Siska, meski Siska belum berani menceritakan pekerjaannya. Siska merasa nyaman bersama Burhan. Ia tidak pernah merasa dihakimi. Burhan, di sisi lain, mulai jatuh cinta pada Siska. Tetapi ia tahu bahwa wanita itu menyimpan luka yang dalam. Suatu malam, Siska akhirnya mengungkapkan sebagian dari dirinya. "Aku kerja di klub malam," katanya pelan. "Aku cuma mau kamu tahu, aku bukan orang baik." Burhan terdiam sejenak. "Kamu kerja di klub malam bukan berarti kamu orang jahat. Aku nggak peduli masa lalu kamu, Siska. Aku cuma mau tahu, kamu mau berubah." Siska terdiam. Pertanyaan itu membuatnya berpikir. Suatu malam, saat Burhan dan Siska sedang berbicara di depan gerobak, seorang wanita mendekat. Wajahnya cantik dan mengenakan pakaian yang tidak kalah mencolok dari Siska. Wanita itu adalah Lila, teman kerja Siska di klub malam. "Siska, ini beneran kamu?" tanya Lila dengan nada terkejut. Siska tampak kaku. Ia tidak menyangka akan bertemu Lila di tempat ini. "Iya, Lil. Ini Burhan, dia yang jual nasi goreng di sini," jawab Siska pelan. Lila melirik Burhan dengan tatapan menggoda. "Cowok yang keren, sis. Gimana caranya kamu bisa kenal dia?" Burhan hanya tersenyum sopan, tetapi ia bisa merasakan ketegangan di antara kedua wanita itu. Setelah Lila pergi, Siska terlihat gelisah. "Aku harus pergi," katanya tiba-tiba. "Kenapa? Ada apa dengan teman kamu tadi?" tanya Burhan. Siska menggeleng. Dia bagian dari masa lalu aku yang gak mau aku ingat." Beberapa hari kemudian, Lila kembali mendatangi gerobak Burhan. Kali ini tanpa Siska. Ia mencoba menggoda Burhan, tetapi pria itu tidak tertarik. "Aku nggak tahu kenapa kamu suka sama Siska," kata Lila dengan nada sinis. "Dia nggak sebaik yang kamu pikir. Aku tahu semua tentang dia.
Burhan tetap tenang. Semua orang punya masa lalu. Yang penting adalah apa yang dia lakukan sekarang. Lila tertawa kecil. Kamu pikir dia bisa berubah? Dunia seperti kita itu nggak punya pintu keluar, Mas. Sekali kamu masuk, kamu nggak akan bisa keluar. Ucapan Lila menghantui pikiran Siska. Ia merasa tidak pantas untuk Burhan. Namun, Burhan terus meyakinkannya bahwa ia bisa berubah. Kalau kamu benar-benar mau keluar dari dunia itu, aku akan ada di sini untuk kamu, kata Burhan suatu malam. Siska mulai mengambil langkah kecil. Ia berhenti bekerja di klub malam dan mulai mencari pekerjaan baru. Meski sulit, ia merasa lebih ringan karena dukungan Burhan. Namun, Lila tidak tinggal diam. Ia merasa ditinggalkan dan mulai menyebarkan gosip tentang Siska di lingkungan sekitar. Pelanggan nasi goreng Burhan mulai mendengar kabar buruk tentang Siska, dan bisnis mereka pun terpengaruh. Meski banyak rintangan, Siska dan Burhan tidak menyerah. Melainkan pindah area keliling dengan gerobaknya. Lila akhirnya menyadari bahwa usahanya untuk menghancurkan Siska hanya menyakitinya sendiri. Ia pun pergi tanpa meninggalkan jejak. Burhan baru saja selesai menjajakan nasi gorengnya malam itu. Seperti biasa, ia memarkir gerobaknya di depan kios kecil tempat ia menyimpan perlengkapan dagangnya. Hujan gerimis membuat malam terasa lebih dingin, tetapi semangat Burhan tetap hangat karena ia memikirkan masa depan bersama Siska. Namun, malam itu takdir berkata lain. Saat Burhan tengah memindahkan barang-barang dari gerobaknya, sebuah mobil melaju kencang dari arah tikungan. Sopirnya hilang kendali, dan dalam sekejap, mobil itu menghantam gerobak Burhan dengan keras. Gerobak hancur, nasi goreng tumpah, dan Burhan terpental hingga tergeletak di jalan. Warga sekitar berteriak panik dan segera memanggil ambulans. Burhan dilarikan ke rumah sakit terdekat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Siska menerima telepon dari salah satu warga yang mengenal Burhan. Dengan panik, ia segera berlari ke rumah sakit. Hatinya mencelos melihat Burhan terbaring di ranjang UGD, dengan luka di kepala dan tangan yang terbalut perban. Dokter mengatakan Burhan memerlukan operasi darurat karena ada cedera serius di bagian dadanya. Namun, biaya operasinya sangat mahal, jauh di luar kemampuan Siska. Ia duduk di ruang tunggu rumah sakit, menggenggam tangannya yang gemetar. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak punya cukup uang, dan Burhan pun tidak memiliki asuransi kesehatan. Siska mencoba menghubungi beberapa teman lama, termasuk Lila, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Ia bahkan berpikir untuk kembali bekerja di klub malam demi mendapatkan uang, tetapi hati kecilnya menolak. Saat ia hampir putus asa, seorang dokter perempuan berusia sekitar 50-an datang mendekatinya. Wajahnya anggun, dengan mata tajam yang menunjukkan ketegasan. "Anda yang bernama Siska?" tanya dokter itu. "Iya, dok," jawab Siska gugup. "Saya Dokter Anita, dokter bedah yang akan menangani pasien atas nama Burhan. Saya perlu berbicara dengan Anda," kata wanita itu dengan nada tegas. Siska mengikuti Dokter Anita ke ruang konsultasi. Wanita itu memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Anda siapa untuk Burhan?" tanyanya. Saya pacarnya," jawab Siska dengan suara pelan. Dokter Anita terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya ibunya." Siska terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Wanita anggun di depannya sama sekali tidak menunjukkan emosi yang hangat. "Saya sudah lama tidak bertemu dengan anak saya sejak dia meninggalkan rumah 2 tahun lalu," kata Dokter Anita. "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada hidupnya, tetapi sekarang, dia butuh operasi darurat. Dan sebagai ibunya, saya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada dia." "Dokter, maksud saya, Bu, saya tidak punya uang untuk membayar operasi ini," kata Siska dengan suara serak. Dokter Anita mengangguk pelan. "Kamu tidak perlu khawatir soal biaya. Saya akan menanggung semuanya. Tapi saya ingin tahu satu hal." "Apa itu?" tanya Siska hati-hati. "Apa peran kamu dalam hidup anak saya? Apa kamu alasan dia meninggalkan rumah?" Siska merasa jantungnya berhenti. Ia tahu bahwa wanita ini sedang menghakiminya. Namun, ia tidak bisa menyalahkannya. "Saya bukan alasan Burhan pergi dari rumah," kata Siska akhirnya. "Dia memilih hidup sederhana karena ingin menemukan jati dirinya. Saya bertemu dia di jalan, dan dia orang yang menyelamatkan hidup saya."
Saya nggak punya apa-apa, Bu, tapi saya mencintai dia. Dokter Anita memandang Siska dalam-dalam, seolah mencari kebohongan di balik kata-katanya. Kalau begitu, kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya. Operasi Burhan berjalan lancar, tetapi ia harus menjalani pemulihan selama beberapa minggu. Siska setia menemaninya di rumah sakit, meskipun tatapan Dokter Anita selalu penuh curiga. Selama masa itu, Siska memutuskan untuk membuktikan dirinya. Ia mencari pekerjaan sementara sebagai pelayan di kantin rumah sakit untuk membantu Burhan. Setiap malam, ia menyelipkan uang receh hasil kerjanya ke dompet Burhan, meskipun jumlahnya tidak seberapa. Suatu malam, Dokter Anita melihat Siska sedang mencuci piring di kantin. Ia mendekatinya dan berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah saya sudah menanggung semua biaya?" Siska menghapus keringat di dahinya dan menjawab, "Karena saya ingin merasa berguna. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan beban untuk Burhan." Jawaban itu membuat Dokter Anita sedikit melunak, meski ia tidak menunjukkan perasaannya. Ketika Burhan mulai pulih, Dokter Anita akhirnya duduk bersama putranya untuk berbicara. Ia ingin tahu alasan Burhan meninggalkan rumah dan bagaimana ia bisa hidup sebagai penjual nasi goreng. "Bu, saya meninggalkan rumah bukan karena saya membenci keluarga kita," kata Burhan. "Saya hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa semua kemudahan itu. Saya ingin belajar menghargai apa yang saya miliki. Dan kamu memilih bersama wanita seperti Siska?" tanya Dokter Anita. "Iya, Bu. Siska memang punya masa lalu yang sulit, tapi dia berjuang untuk berubah. Dia lebih kuat daripada yang ibu kira," jawab Burhan. Dokter Anita terdiam. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa putranya telah menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, cinta yang tulus. Setelah Burhan keluar dari rumah sakit, Dokter Anita mengunjungi mereka di tempat tinggal sederhana mereka. Ia membawa makanan dan beberapa kebutuhan dasar, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Siska," katanya dengan suara lembut, "aku ingin minta maaf kalau aku pernah meragukan kamu. Aku melihat apa yang kamu lakukan untuk Burhan, dan aku menghargainya." Siska terkejut, tetapi ia hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." Sejak saat itu, hubungan mereka mulai membaik. Dokter Anita bahkan membantu Burhan memulai kembali bisnis nasi gorengnya dengan modal kecil untuk membeli gerobak baru. Beberapa bulan kemudian, Burhan dan Siska membuka warung nasi goreng kecil yang diberi nama Cahaya di Tengah Gelap. Warung itu menjadi simbol perjalanan mereka, dari kegelapan menuju terang. Kini, mereka tidak hanya melayani nasi goreng, tetapi juga memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap malam, Siska selalu mengingatkan dirinya bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tetapi dengan cinta dan kerja keras, segalanya mungkin. Tamat.